kita, supaya ibadah kita pada hari ini boleh menjadi ibadah yang berkenan. Kita bersatu dulu sejenak. Kita mau mengangkat satu pujian, masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari kita dengan hati yang benar-benar kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu Tuhan, ku
Hendaklah semua memuji nama Tuhan, sebab hanya namanya yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi langit dan bumi. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang tinggi. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul untuk beribadah kepada-Mu. Saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami menyerahkan segala beban, kekhawatiran, dan kesibukan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tenangkanlah hati kami dan mampukanlah kami memusatkan perhatian hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Ajarkanlah kami untuk senantiasa mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu lebih daripada segala sesuatu, serta percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang memelihara setiap kebutuhan kami. Kami berdoa bagi seluruh rangkaian ibadah ini ya Tuhan. Urapilah setiap pelayan-Mu, bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja mengubah hidup kami, agar kami semakin mengutamakan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Kiranya hanya nama-Mu saja dimuliakan melalui ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ayat pengantar pengakuan dosa diambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Kita angkat sebuah pujian Salim Mulia Aukui Setia. Kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Oh Yesus, ku bersyukur Kau mati untuk dosaku.
Yesus, ku bersyukur darah kudus membasuhku, salib yang mulia, anugerah terbesar, kau bebaskan hidupku, salib mulia berikanku hidup baru. Oh Yesus, ku sujud sembahmu, salib mulia berikanku keselamatan kekal, kasih-Mu tetap selamanya. Kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin. Tu Yesus, 我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我在这人看见。主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵这加上一切恩典永留，使我完全的自由，宝贵这加的大能，使我生命。主耶稣，我匍匐敬拜你，宝贵这加的救恩，是你所的体验，你的爱永远不会改变。Salib mulia, salib mulia berikanku hidup baru. Oh Yesus, ku sujud sembahmu, salib mulia berikanku keselamatan kekal, kasih-Mu tetap selamanya. Kita bangkit berdiri. Salib mulia berikanku hidup baru. Oh Yesus, ku sujud sembahmu, salib mulia berikanku keselamatan kekal, kasih-Mu tetap selamanya, kasih-Mu tetap selamanya, kasih-Mu tetap selamanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, di hadapan-Mu kami datang dengan hati yang rendah. Kami mengakui ya Tuhan bahwa kami sering gagal menempatkan Engkau sebagai yang terutama dalam hidup kami. Kami lebih mudah disibukkan oleh pekerjaan, kebutuhan dan kekhawatiran dunia ini daripada mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami atas setiap dosa, dosa dalam pikiran kami, dosa dalam perkataan kami, dosa dalam perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan ketika kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri daripada percaya kepada pemeliharaan-Mu. Tuhan, bersihkanlah hati kami dari segala kesombongan, keegoisan, ketidaktaatan dan setiap hal yang menjauhkan kami daripada-Mu.
Tuhan, terima kasih karena di dalam Tuhan Yesus kami memperoleh pengampunan dan kasih karunia yang baru. Perbaharuilah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami semakin hari kami boleh semakin mengasihi-Mu, mengutamakan-Mu dalam setiap keputusan, dan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama umat Tuhan di segala tempat dan segala abad, kita akan mengiklarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam bahasa Mandarin, Setu Xin Jing, Wo Xin Sangdi, Chen Neng De Fu, Chuang Zhao Tian Di De Zhu, Wo Xin Wo主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉头手下受难，被钉钉十字架，受死埋葬，将在今天第三天从死人中复活，升天，坐在天人父上帝的右边，将来必从哪里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣和公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Silakan duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh John Taulinda. Mari kita mau menyambut, mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan bahwa Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Biarlah lagu ini boleh menjadi penghiburan bagi kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan peduli sama kita. Kita nyanyikan sekali lagi, perhatikanlah burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara,
Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami semua yang terus ada hingga pada hari ini. Kini kami hendak membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, dengan dalam segala kelemahannya Tuhan yang mampukan dia, agar setiap perkataan yang disampaikan hanya berasal dari Tuhan saja dan menjadi berkat yang boleh mengubahkan hidup kami semua, termasuk hamba-Mu di depan ini yang menyampaikan. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan tema besar IGC Jambi bulan ini, yaitu Love God. Yang tema khusus kita minggu hari ini adalah, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Siapa yang terdekat di hatimu? Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ke 34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ke 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kita akan bersama membaca secara bergantian ayat 25 bersama-sama dengan saya yang wanita ya, kemudian 26 yang pria, kita bergantian sampai ayat yang ke 34 ya, 3 dan 34 kita baca bersama-sama ya. Mari kita membaca Matius 6 ayat 25 yang wanita bersama dengan saya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah pengambilan tidak menanggur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga yang mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh, mereka tidak bekerja keras dan tidak meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, dan tidaklah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Karena itu janganlah khawatir dan berkata,
minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Sama-sama yang 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, janganlah khawatir tentang hari besok, karena hari besok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara-saudara, pernahkah kita berpikir mengapa ada orang yang sudah hampir memiliki segala sesuatu gitu ya, tetapi tidak pernah merasa tenang hidupnya? Pernah lihat ada orang seperti itu? Ya. Bapak Ibu Saudara, dalam sejarah Tiongkok kuno, pada masa 3 kerajaan atau Sampo, ya, ada seorang tokoh yang sangat terkenal yang bernama Cao Cao, ya. Dia bukan orang biasa, saudara. Dia adalah seorang jenderal yang brilian. Dia seorang negarawan yang cerdas. Dia ahli strategi yang luar biasa dalam peperangan, begitu ya. Penyair yang berbakat juga, dan dia pemimpin yang mampu mengubah kekacauan menjadi kekuatan gitu. Pada waktu itu, sedikit demi sedikit dia berhasil menguasai hampir sebagian besar Tiongkok bagian utara, ya. Dia memiliki tentara dalam jumlah yang besar, saudara. Kekayaannya itu melimpah. Dia punya penasehat-penasehat yang terbaik pada waktu itu. Dia punya kekuasaan yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Kalau memakai ukuran zaman sekarang, mungkin kita akan berpikir, berkata bahwa hidup orang seperti ini pasti tenang. Betul? Udah aman lah dia gitu ya, hidupnya gitu. Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Nggak ada lagi, betul? Mungkin kita pikir seperti itu. Tetapi justru disinilah, saudara, ironi hidup seorang yang bernama Cao Cao. Semakin besar kekuasaannya, semakin besar pula ketakutannya, saudara. Ia selalu curiga kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia takut dikhianati. Ia sulit percaya kepada siapapun. Dalam novel Romance of the Three Kingdoms bahkan muncul ungkapan yang sangat terkenal yang menggambarkan karakter Cao Cao ini gitu ya. Sampai dia ada bilang ya, lebih baik aku mengkhianati dunia daripada dunia mengkhianatiku. Jadi aku berkhianat dulu aja gitu ya gitu. Sampai dia jadi begitu. Entah saudara ya, entah ungkapan ini benar-benar pernah diucapkan atau merupakan dramatisasi sastra ya. Kalimat itu, tetapi kalimat itu melukiskan satu kenyataan. Ketika kekuasaan menjadi raja di dalam hati seseorang, maka damai sejahtera keluar dari hidupnya. Cao Cao mempunyai tentara yang besar, tetapi dia tidak memiliki ketenangan. Dia mempunyai kekayaan, tetapi dia tidak memiliki rasa aman. Dia menguasai wilayah yang luas, tetapi dia tidak mampu menguasai kegelisahan dalam dirinya. Mengapa, saudara? Karena sesungguhnya yang bertahta di dalam hatinya adalah apa? Kekuasaan, ambisi, rasa aman yang dibangun oleh dirinya sendiri. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, persoalan ini bukan hanya persoalan orang Cao Cao saja gitu. Ini adalah persoalan setiap manusia, termasuk engkau dan saya, bukan? Ada orang yang menjadikan uang itu sebagai raja dalam hidupnya. Ada yang menjadikan karir sebagai raja. Ada yang menjadikan keluarga atau anak sebagai raja. Ada yang menjadikan pelayanan sebagai raja. Ada yang bahkan menjadikan kekhawatirannya sendiri sebagai raja. Wow. Lalu pertanyaan bagi kita semua pada pagi ini, saudara, siapa yang sebenarnya
sedang bertata di dalam hatimu dan hatiku? Pertanyaan yang sama yang sebenarnya juga diajukan oleh Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu, saudara. Dalam Matius pasal 6 ayat 25-34 yang tadi sudah kita baca, itu berada dalam rangkaian khotbah di bukit, ya. Matius 5 sampai Matius yang ke-7. Pada waktu itu, saudara, jemaat yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus di bukit itu adalah orang-orang Yahudi yang rata-rata sebenarnya hidupnya susah, saudara. Mayoritas mereka adalah penduduk Galilea yang berprofesi sebagai petani dan nelayan yang sederhana, yang hidupnya pas-pasan dari sehari ke sehari, begitu ya. Kalau Hokkien kuahnya itu bilangnya cejitan, cejitia, gitu ya. Jadi hari ini kerja, hari ini makan, besok nggak tahu ada apa enggak, belum tentu ada. Mereka nggak ada BPJS, mereka juga tidak ada tabungan, tidak ada deposito, apalagi gitu ya, nggak ada asuransi juga. Kalaupun waktu itu zaman itu ada asuransi, mungkin nggak bisa juga bayar bulanannya begitu. Tidak ada dana pensiun, tidak ada warisan dari orang tua. Kalau hari itu gagal nangkap ikan, kalau ada tanaman hasil itu gagal panen, mereka sekeluarga terancam kelaparan, saudara. Selain itu, saudara-saudara, mereka waktu itu juga hidup dalam zaman penjajahan dan penindasan bangsa Romawi yang menindas mereka dengan pajak yang berat. Ya, ada beberapa pajak yang harus mereka bayar. Mereka harus membayar pajak pemerintah Romawi. Ya, kemudian mereka juga harus bayar pajak Raja Herodes. Ada pajak Bait Allah lagi, gitu. Jadi, untuk kebutuhan, bayangkan saudara ya gini. Untuk kebutuhan sehari-hari aja udah susah nih, gitu loh. Untuk makan, minum, sekedar itu pun udah susah. Terus mereka kena pajak lagi, harus bayar pajak lagi gitu. Hidup mereka sulit nggak, saudara? Jadi, saudara, kalau kita pikirnya begini, orang-orang yang sedang mendengar khotbah Tuhan Yesus pada waktu itu, sebenarnya mereka benar-benar punya alasan untuk khawatir, bukan? Betul? Kekhawatiran tentang makanan, minuman, pakaian, mereka nggak mengada-ngada. Mereka nggak berlebihan khawatir begitu. Itu kenyataan hidup mereka sehari-hari. Karena itu, saudara, setelah kita mengetahui latar belakang hidup pendengar khotbah Tuhan Yesus pada waktu itu, mungkin timbul pemikiran dalam pikiran kita. Ketika kita baca Matius 6 ayat 25 yang kita tadi sudah baca, Yesus bilang apa? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Saudara, membaca ayat ini mungkin kita berpikir begini, kok Tuhan Yesus ngomong gitu ya? Kok kayaknya Tuhan Yesus nggak punya empati ya? Kok Tuhan Yesus sepertinya nggak peduli dengan pergumulan mereka? Padahal Tuhan Yesus tahu kondisi mereka saat itu. Mereka bukan orang kaya yang hidupnya nyaman. Pertanyaannya, bagaimana seseorang dapat hidup tanpa kekhawatiran ketika mereka hidupnya begitu sulit, dan belum lagi ada tekanan-tekanan sosial dari kondisi mereka sebagai bangsa yang dijajah pada saat itu. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tarik kita lihat dengan kacamata abad 21, kondisi kita sekarang lah, mungkin kita bertanya gini, kok Tuhan Yesus dengan mudah ngomong jangan khawatir kayak gitu ya? Tuhan apa nggak tahu kondisi kita saat ini? Tuhan nggak tahu kondisi dunia saat ini, gitu ya? US
biaya sekolah anak-anak, biaya kuliah mahal, betul? Mungkin ada cicilan rumah yang belum selesai, terus barang-barang naik gitu ya, mau bayar cicilan rumah jadi berat begitu. Ada yang kehilangan pekerjaan, usaha atau toko sedang sepi, gaji nggak naik-naik, keluarga sakit harus beli obat, ya kan? Ada yang harus masuk rumah sakit, harus bayar biaya rumah sakit dan lain-lain. Yang buat kita semua mau tidak mau, kita suka tidak suka, kita udah jadi khawatir dong, begitu, betul? Khawatir dong. Tapi mengapa Tuhan berkata jangan khawatir? Saudara, jika pertanyaannya apakah Tuhan tidak tahu kondisi masyarakat Yahudi waktu itu? Apakah Tuhan tidak tahu kondisi saudara dan saya saat ini? Tahu. Tuhan tahu. Betul. Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tahu jauh lebih dalam dari Anda yang saudara dan saya tahu. Amin. Saudara, Tuhan juga tahu apa yang ada dalam benak saudara. Tuhan juga tahu apa yang ada dalam benak pendengarnya pada waktu itu. Mereka juga pasti mengajukan pertanyaan yang sama. Karena itu Tuhan menjawab mereka dalam ayat-ayat selanjutnya. Yesus bilang apa? Pandanglah burung-burung di langit, perhatikanlah bakung di ladang, lihatlah rumput di padang. Mengapa Tuhan suruh mereka lihat itu? Karena burung, bunga, rumput sedang menjadi saksi tentang satu karakter Allah. Allah pemelihara kehidupan. Saudara, burung zaman itu jadi makanan orang miskin. Burung pipit itu dijual 2 ekor 1 duit. Kalau beli 4 ya 2 duit ya, masih dapat bonus 1, jadi 2 duit dapat 5. Jadi burung itu nggak berharga. Murah begitu ya, murah sampai bisa dibonusin begitu ya, murah begitu. Kemudian apa? Bunga, rumput, bunga-bunga yang di ladang, bunga yang masih liar begitu ya, bukan yang ditanam, tapi kemudian rumput yang di padang belantara begitu ya. Itu yang nggak diperhatiin orang gitu loh, saudara. Tuhan pakai itu jadi contoh. Itu yang nggak diperhatiin orang gitu. Burung tidak memiliki sawah, burung tidak memiliki rumbung, namun setiap hari Allah menyediakan makanan bagi mereka. Ya, bunga tidak bekerja menenun pakaian, kata Tuhan Yesus, tetapi Allah menghiasinya dengan keindahan yang bahkan melebihi kemegahan baju seorang Raja Salomo. Raja yang mungkin paling kaya sedunia, sampai sekarang belum ada yang ngalahin dia. Rumput hidupnya hanya sebentar. Hari ini hijau, besok diinjak orang, dipotong, dibakar, begitu ya. Namun sementara, rumput itu hidupnya sementara. Tetapi yang sementara pun dipelihara Tuhan loh, saudara. Diberi keindahan oleh Allah. Apakah burung tidak bekerja? Burung tetap terbang cari makanan ya, saudara. Kadang jangan orang itu ada orang yang mungkin malas ya, bilang, aku nggak usah kerja, kayak burung kan dikasih makan sama Tuhan. Enggak ya, saudara, begini. Burung itu nggak cuma buka mulut, terus makanan datang ke mulutnya, enggak ya. Burung itu tetap harus terbang ke sana sini cari biji-bijian, begitu kan? Ya kan? Cari gitu. Dia ketemu bijian, dia harus patuk makan kan, begitu kan ya. Jadi burung harus narik begitu. Tetapi biji-bijiannya dari mana, saudara? Disiapin Tuhan. Amin. Disiapin Tuhan, itu makanan burung itu gitu loh. Waktu dia harus bekerja. Jadi nggak boleh alasan ya. Oh ini terus saya nggak usah kerja, nanti Tuhan pelihara lah gitu ya. Harus kerja tetap gitu loh. Nah, karena itu cuma Tuhan begini. Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang sangat menggetarkan hati, saudara, dalam ayat yang tadi kita sudah baca. Yesus bilang begini. Kamu udah perhatiin ya kan, tadi yang perhatikan burung, perhatikan bunga, perhatikan rumput gitu. Terus Tuhan bilang begini, bukankah kamu jauh lebih berharga dari burung-burung
berharga, Bu. Tuhan, kamu dan saya ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan darah yang mahal. Burung nggak ditebus gitu ya. Mana lebih berharga, saudara? Kita lebih berharga dari burung. Kita lebih berharga dari bunga di padang. Kita lebih berharga dari rumput. Kalau yang itu nggak berharga aja dipelihara sama Tuhan, masa kamu nggak gitu loh? Ya, jadi persoalannya bukan apakah Allah mengetahui kebutuhan kita. Kita jangan tanya-tanya lagi gitu loh. Tuhan tahu, betul? Tuhan tahu kebutuhan kita. Bahkan sebelum berdoa, ayat 32 firman Tuhan berkata begini. Yesus berkata apa? Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tahu, ya. Itulah sebabnya, saudara, mengapa kemudian Yesus kemudian berkata, janganlah kamu khawatir. Saudara, kata khawatir di sini muncul berulang-ulang, berkali-kali diulang-ulang dalam ayat yang kita baca tadi. Mengapa? Karena Tuhan tahu masalah terbesar manusia bukanlah karena kurangnya pemeliharaan Allah, saudara. Masalah terbesar manusia adalah karena kita sering mencari aman di tempat yang salah. Ya, masalah terbesar manusia bukanlah kurangnya pemeliharaan Allah, tetapi masalah terbesar manusia adalah kita sering mencari rasa aman di tempat yang salah. Itulah sebabnya, saudara, dalam khotbah tentang kekhawatiran ini Tuhan Yesus sedang memindahkan fokus pendengarnya. Ya, pertanyaan-pertanyaan, apa yang akan saya minum, apa yang akan saya makan, apa yang akan saya pakai, bagaimana masa depan saya. Tuhan Yesus bilang itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu anak Tuhan, kamu tahu pemeliharaan Allah. Seharusnya kamu fokus kepada pertanyaan yang lebih penting. Apa itu? Siapa yang bertata di hati saya? Tuhan Yesus tidak sedang berkata bahwa kebutuhan hidup itu tidak penting. Tuhan Yesus sangat mengerti bahwa kebutuhan hidup itu nyata. Tiap hari bangun tidur kita sudah dihadapkan dengan kebutuhan hidup, betul? Tetapi kebutuhan hidup tidak boleh menjadi tuan atau raja atas hidup anak-anak Tuhan. Amin. Saudara sekalian, jika kita memperhatikan dengan teliti, kita mendapati bahwa ayat 25 dimulai dengan kata apa, saudara? Ayat 25 dimulai dengan kata karena itu. Ya, ayat 25 dimulai dengan kata karena itu. Artinya apa? Artinya itu sambungan dari ayat-ayat sebelumnya, saudara. Gitu ya. Artinya larangan untuk tidak khawatir. Itu ada kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya, khususnya dari perikop sebelumnya ya tentang harta di sorga. Kemudian khususnya ayat Matius 6 ayat 24. Ya, Matius 6 ayat 24 isinya apa, saudara? Matius 6 ayat 24 saya bacakan begini. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kemudian dilanjutkan ayat 25 baru ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu. Jadi ada kaitannya sama yang sebelumnya. Kata Mammon dalam ayat 24, saudara, bukan berarti uang, tetapi apa yang menjadi sumber kepercayaan atau rasa aman seseorang, saudara. Ya, tidak selalu uang. Bisa uang, tetapi bisa harta, jabatan, kekayaan, aset, bisnis, relasi, karir, pasangan, atau apapun yang menjadi sandaran hidup seseorang, itu menggantikan Tuhan, saudara. Itu Mammon. Apapun yang menjadi sandaran hidup seseorang menggantikan Tuhan, itu Mammon. Ya. Nah, dalam ayat 24 dikatakan kita harus memilih antara Allah dan Mammon. Nggak bisa mau dua-duanya gitu loh. Nggak bisa mengapa? Karena Mammon dan Tuhan itu nggak sejalan. Akan menarik kita ke arah yang berbeda begitu. Jadi kita nggak bisa
dari Yunaninya merinao, itu kata Yunani itu secara harafiah artinya apa? Membagi, artinya memecah atau terbagi-bagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Jadi hatinya sedikit percaya Tuhan, sedikit percaya uang, sedikit percaya jabatan, sedikit percaya relasi, dia percaya diri sendiri. Jadi khawatir itu artinya hatinya terpecah-pecah gitu, gitu. Hatinya terpecah-pecah gitu ya. Ya, sehingga tidak fokus kepada Allah. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat 24 saudara, maka artinya hati yang terbagi antara Allah dan Mammon itu akan menghasilkan kekhawatiran, itu kata Tuhan Yesus. Hati yang terbagi-bagi itu menghasilkan kekhawatiran. Jadi kekhawatiran diakibatkan oleh hatinya cabang-cabang, nggak fokus kepada Allah, begitu. Jadi timbul kekhawatiran, saudara. Gitu ya. Saudara, sekarang pertanyaannya bagaimana menyembuhkan hati yang terpecah itu? Yesus memberikan satu solusi dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu, kita baca sama-sama yang 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kerajaan Allah, saudara. Dalam ayat ini bukan berbicara tentang wilayah kerajaan, bukan, tetapi tentang siapa yang memerintah. Carilah dahulu kerajaan Allah, artinya Tuhan mau yang memerintah dalam hatiku dan hatimu. Itu seharusnya siapa? Allah, Tuhan. Ya, Tuhan mau yang memerintah dan kita itu adalah Allah. Kita harus hidup taat, patuh kepada perintah raja kita, gitu. Ya, jadi saudaraku, kemudian kebenarannya di situ, kebenarannya itu adalah how we live. Bagaimana kita hidup? Hidup kita sebagai, kita kan tadi kerajaan Allah. Rajanya siapa? Allah. Kita rakyat kerajaan Allah kan? Kita rakyat kerajaan Allah. Nah, sebagai rakyat kerajaan Allah harus patuh sama rajanya enggak? Harus tunduk sama rajanya enggak? Nggak bisa kan? Rajanya memerintahkan harus taat, dia harus taat, begitu. Nggak bisa dibantah, begitu ya. Jadi menurut Tuhan Yesus, kerajaan Allah dan kebenarannya tidak boleh dipisahkan, gitu ya. Tidak bisa dipisahkan. Saudara, kalau Allah benar-benar menjadi raja kita, maka saudara, seharusnya cara beribadah kita akan berubah. Betul? Kita beribadah sama raja kita, kita akan lebih hormat, kita akan lebih sungguh-sungguh, karena dia raja kita yang memelihara kita. Ya, ketika Tuhan jadi raja kita, cara kita berusaha, cara kita waktu bekerja itu juga berubah. Ya, kita akan jujur, boleh untung waktu usaha, tapi nggak boleh nipu-nipu. Itu kan ya, raja kita adalah Tuhan. Cara kita memakai uang berubah. Kita tidak lagi fokus hanya kepentingan pribadi kita, tapi kita juga mikir bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain dan sesama. Cara kita mendidik anak, kalau Tuhan jadi raja kita ya, cara kita mendidik anak pun berubah, saudara. Bukan hanya kita suruh anak kita kejar kesuksesan duniawi, gitu ya. Tapi kita, anak kita sejak kecil, kita tanamkan cinta akan Tuhan. Amin. Amin. Kalau Allah adalah raja kita, cara kita memperlakukan pasangan juga berubah harusnya. Betul? Pasangan kita adalah gambar dan rupa Allah. Seharusnya kita mengasihi mereka, pasangan kita. Nggak main maki-maki, nggak main bentak-bentak. Cara kita mengambil keputusan berubah, karena semua pikiran, keputusan dan tindakan kita bukan lagi menurut kemauan kita sendiri, tetapi
tetapi menurut Allah Raja kita. Matius 6 ayat 33. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Kemudian setelah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan Saudara, kalimat selanjutnya ini ya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, seringkali disalahpahami, saudara. Kalau saya mengutamakan Tuhan, maka saya pasti kaya. Ada yang jadi berpikir seperti itu. Kalau saya rajin melayani, maka semua masalah ekonomi saya beres, selesai. Gak ada masalah lagi. Tetapi jemaat yang kekasih, bukan itu maksud Tuhan Yesus. Kalau maksud Tuhan Yesus seperti itu, kita pikir lagi bagaimana dengan kehidupan Tuhan Yesus waktu itu. Yesus hidupnya waktu dia masih di dunia, hidupnya miskin loh. Bahkan Yesus bilang, bahkan untuk tempat meletakkan kepala pun dia nggak ada. Ya kan? Bagaimana dengan Rasul Paulus? Dia sering mengalami kelaparan waktu dia pelayanan. Kurang melayani. Bagaimana coba Rasul Paulus? Ya kan? Dia mati-matian bekerja untuk Tuhan, tapi hidupnya enggak makmur begitu. Timotius yang juga melayani Tuhan, tapi dia juga sering sakit. Orang gereja di Makedonia itu miskin-miskin, tapi mereka dipuji Tuhan. Ya, saudara, jadi apa maksudnya? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata ditambahkan kepadamu di sini berarti Allah sediakan. Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan kemewahan. Jadi ketika kita jadikan Allah sebagai prioritas tertinggi, hidup di bawah pemerintahannya, maka yang Tuhan Yesus janjikan adalah pemeliharaan dari Bapa di surga. Kadang mungkin Allah beri banyak, kadang-kadang hanya cukup. Bahkan kadang Allah mengizinkan kekurangan untuk mengajari kita terus bergantung kepada Tuhan. Tetapi yang pasti, Bapa di surga tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Amin. Janji Tuhan, bukan engkau tidak akan mengalami kesulitan, tetapi ketika engkau menghadapi kesulitan, engkau tidak akan menghadapi kesulitan sendirian. Tuhan menyertai engkau. Ya. Kalau kita kemudian ayat itu tadi, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebenarnya itu nggak bisa dilepaskan dari konteks yang tadi. Yang mereka, jangan kamu khawatir makanan, pakaian, minuman gitu. Itu makanan, pakaian itu Tuhan sediakan gitu loh. Itu kamu kalau fokus sama Tuhan, nanti Tuhan pelihara kamu kok gitu loh. Yang itu gitu loh. Jadi orang sering salah paham ya ayat ini gitu ya. Nah itu saudara. Saudara, dalam surat Roma 8 ayat 32, Rasul Paulus dengan yakin berkata begini. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Ia jika Allah tidak menyayangkan Tuhan Yesus mati di salib demi kamu dan saya, demi pengampunan dosa untuk Anda dan saya, demi keselamatan kekal kita, bagaimana mungkin untuk kebutuhan sehari-hari kita, makanan, minuman, pakaian, tidak Tuhan karuniakan, saudara? Amin. Jadi percaya sama pemeliharaan Tuhan. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah yang selama ini benar-benar memerintah dalam hatimu dan hatiku? Allah atau Mammon? Siapa yang duduk di hati kita, saudara? Itu menentukan apakah hidup kita diperintah oleh kekhawatiran atau damai sejahtera.
Jika Mamon yang jadi raja dalam hati kita, maka seperti Cao tadi ya, kondisinya apapun dia tetap tidak tenang, penuh dengan kekhawatiran. Tetapi jika Tuhan Allah yang jadi raja dalam hati kita, mungkin kondisi kita tidak baik-baik saja, tapi ada damai sejahtera Tuhan dalam hati kita. Amin. Sepulang dari gereja ini saudara, mungkin masalahmu dan masalahku gak selesai, belum selesai saudara. Tagihan masih ada, kita mungkin pulang ini langsung kerja, ada yang begitu ya. Atau besok, ada yang besok baru mulai kembali kerja, begitu ya. Penyakit mungkin belum sembuh, begitu kan ya. Anak ini kan baru mulai sekolah ya, mulai semester baru ya. Ada banyak biaya yang harus kita keluarin, begitu ya. Yang mungkin bulan-bulan ini bayar pendaftaran lah, bayar inilah, beli buku lah, beli seragam lah, gitu ya. Banyak kebutuhan. Kontrak rumah udah mau habis, gitu kan ya. Uangnya belum terkumpul. Itu mungkin semua belum berubah, saudara. Tetapi saya berharap setelah kita mendengar firman Tuhan hari ini, ada satu hal yang berubah. Allah kembali bertata dalam hati kita. Amin. Allah kembali bertata di hatiku dan di hatimu. Amin. Sebab ketika Kristus yang bertata dalam hati kita, kita dapat menjalani hari ini dengan taat dan setia. Lalu kita serahkan hari besok dengan penuh percaya kepada Allah Bapa yang setia memelihara anak-anaknya. Matius 6 ayat 34 tadi yang terakhir berkata begitu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tuhan bukan anti kita antisipasi, bukan gak boleh nabung, bukan gak boleh prepare untuk masa depan anak kita, masa depan bukan kayak gitu, bukan. Tetapi gak usah dikhawatirin begitu. Serahkan, kita boleh prepare, kita boleh persiapan, tapi serahkan semuanya sama Tuhan. Maka hidupmu dan hidupku akan penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu. Ampunilah kami jika selama ini hati kami lebih dikuasai oleh mamon. Kami lebih mengandalkan usaha, kekuatan, atau kemampuan kami sendiri daripada kami mempercayai pemeliharaan-Mu. Hari ini kami datang menyerahkan kembali hati setiap kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Ya Tuhan, bertahtalah sebagai Raja dalam hidup kami semuanya. Tolong kami untuk selalu mencari kerajaan-Mu dan hidup menurut kebenaran-Mu. Kami selalu taat akan firman-Mu, sehingga setiap keputusan, setiap perkataan, setiap tindakan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan yang menjadi Raja kami. Ajarlah kami bekerja dengan setia, merencanakan dengan bijaksana, tetapi tetap mempercayakan hari esok kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab Engkau adalah Bapa yang mengetahui segala kebutuhan kami dan tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Makasih banyak Tuhan, makasih banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya sangat terberkati oleh firman Tuhan hari ini. Mari
sebagai saatnya kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan kita bisa diberikan melalui dua cara. Yang pertama melalui amplop persembahan yang dikumpulkan oleh Aser melalui kantong persembahan. Yang kedua, persembahan kita bisa diberikan melalui transfer ke rekening persembahan yang tertera di slide. Mari sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Bersyukurlah. kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas setiap berkat yang Kau percayakan kepada kami. Pada saat ini kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur, kasih dan penyembahan kepadamu. Kami menyadari bahwa semua yang kami miliki berasal dari tangan-Mu, dan kami hanya mengembalikan sebagian daripada yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami dan memakainya untuk kemuliaan nama-Mu.
pemberitaan Injil dan pelayanan kepada banyak orang. Ajarlah kami untuk selalu mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu dan mempercayakan seluruh kebutuhan kami kepada pemeliharaan-Mu. Berkatilah setiap pemberi dengan sukacita, hati yang tulus dan iman yang semakin bertumbuh, sehingga melalui hidup kami nama-Mu semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Waktu selanjutnya adalah penyambutan dan pemberitaan warta. Dipersilakan kepada contoh ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom sekali lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi anugerah kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama kepada Tuhan dalam kebaktian yang baru ketiga kali ya di IGC Gospel Community Jambi. Saya penginjil Lindawati Tanadi sebagai hamba Tuhan yang dipercaya oleh IGC Medan menjadi gembala di IGC Jambi. Ya, saya menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir dalam ibadah pada hari ini ya. Kita senang sekali ada beberapa saudara-saudari yang baru pertama di sini. Ada Ibu Ira Polnaya, mungkin boleh berdiri sebentar ya. Kemudian ada Ibu Amelia Mataheru ya, welcome, shalom, selamat datang ya. Kemudian ada Joshua Ferendeven ya, selamat datang. Ada Gerard Evan ya, ada Gerard Evan ya. Ya, senang sekali ya teman-teman yang baru hari ini bisa hadir dalam ibadah IGC ya. Welcome sekali. Kita berharap di minggu-minggu selanjutnya juga boleh kembali bergabung dengan kami dalam ibadah Ignite Gospel Community Jambi ya. Yuk, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Yuk kita sama-sama kita sambut saudara-saudara kita yang mungkin hari ini baru bergabung ya. Kita juga saling menyambut satu dengan yang lain. Kita naikkan pujian Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kita berikan salam satu dengan yang lain. Katakan Ku kasih Kau. Silakan bersalaman dengan kiri kanan kita, depan belakang kita. Ku kasih Kau, beri saja masih Tuhan. Kita adalah saudara keluarga di dalam Tuhan. Kemuliaan Tuhan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi sama-sama semuanya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ya, kita tetap berdiri. Terus kita mau yel-yel IGC Jambi gitu ya. Nanti saya bilang, ingat Pak Bagio boleh bantu saya gerakannya. Ya, yang mungkin ada yang belum tahu boleh ini lihat modelnya di depan ya. Ingat IGC Jambi, love God, love people, reach the lost. Sekali lagi, ingat IGC Jambi, love God, love people, reach the lost. Tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, love God, love people, reach the lost adalah visi daripada
IGC Jambi ya. Kita akan terus belajar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan kita IGC Jambi ada di kota Jambi untuk menjangkau saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan ya, kita bawa mereka untuk percaya Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, misalnya ada teman saudara yang mungkin belum pernah kenal Tuhan, atau mereka sudah lama tidak pernah beribadah begitu ya, saudara boleh bawa mereka, kita sama-sama melayani, bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Baik, saat ini ada beberapa warta yang mau saya sampaikan. Ibadah atau kebaktian umum dan sekolah minggu IGC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat ya, baru hanya 1 kali kebaktian. Kemudian setiap Selasa malam ada Bible study online via Zoom. Yang mau ikut boleh hubungi saya, itu via Zoom. Jadi saudara bisa ikut via Zoom ya, dari rumah masing-masing boleh ya. Nah, setiap kemudian hari Rabu, setiap Rabu ada persekutuan doa malam itu di rumah kami ya, sebagai sekretariat untuk sementara ya, di perumahan Monas Court Mansion nomor A9 Kota Baru. Ya, kemudian next pengumuman, jika ada Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan syukur atau persepuluhan, juga bisa memberikan melalui 2 cara ya, boleh tunai gunakan amplop persepuluhan, boleh ada di depan, kalau minta kepada usher atau kepada bendahara gereja Ibu Helen dan Ibu Nini ya. Kemudian boleh tambahkan kode unik transfer 10 ya, kalau misalnya persepuluhan ya, supaya kita waktu itu lebih gampang begitu ya. Kemudian atau ya kalau transfer ya, misalnya persepuluhan boleh tambahkan angka 10 di belakang, yang persembahan syukur boleh tambahkan angka 7 ya. Demikian ya, atau yang mau tunai boleh masukin amplop dan masukin ke dalam amplop kantong persembahan, waktu persembahan juga boleh ya. Kemudian setiap hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian, pukul 15.30 itu ada olahraga badminton bersama ya. Jadi yang saudara-saudara, yang bapak-bapak ya, yang mau ikut olahraga badminton itu di lapangan PB Speed atau PIC-nya ada Pak Yanto. Ini Pak Yanto hari ini tidak ada ya. Ya ini anaknya ya. Nanti kalau yang di depan ya. Kemudian nanti kalau misalnya mau tanya-tanya alamatnya di mana, badminton di mana ya, boleh ke Yuni, boleh ke Pak Bagio juga boleh ya, karena Pak Yanto hari ini nggak ada, boleh ke mereka ya. Jadi nanti sore yang mau ikut boleh ya. Jadi setiap minggu itu ada, setiap minggu ya, setiap minggu mulai 30 lah ya, 15.30 sampai selesai ya. Mereka sekitar biasanya jam 6.30, jam 6-an ya gitu ya. Begitu. Ya, silakan join ya Bapak, yang saudara-saudara, yang saudari sebenarnya boleh juga gitu ya. Ya, demikian pengumuman saya. Sampai di sini saya undang jemaat untuk berdiri. Yuk kita bersama-sama saat ini akan berdoa syafaat untuk beberapa pokok doa ya. Kita terus berdoa untuk firman Tuhan yang disampaikan setiap minggu di IGC Jambi boleh menghasilkan pertobatan dan perubahan hidup yang sungguh-sungguh dari setiap jemaat IGC Jambi menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama, dan menjadi kesaksian yang baik di rumah, di sekolah, atau di mana saja ya. Kita juga akan berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, bergumul gitu ya, bagi jemaat yang sedang mencari pekerjaan untuk mereka. Kemudian kita berdoa untuk pemerintah. Mari kita semua sama-sama buka suara, kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk gerejamu di tempat ini, IGC di Jambi. Kami mau menyerahkan gerejamu di tempat ini supaya setiap firman Tuhan yang diberitakan setiap minggu bisa menghasilkan pertobatan dan perubahan hidup yang sungguh-sungguh dari setiap jemaat IGC Jambi, menjadi pribadi-pribadi yang terus diubah oleh Tuhan, dipenuhi kasih Kristus, memberikan kesaksian yang baik
dalam kehidupan pribadi, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun berada. Kami serahkan gerejamu di tempat ini dan semua jemaat yang hadir khususnya pada hari ini. Biarlah Tuhan menolong mereka semua, Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan memakai mereka semua menjadi kesaksian yang hidup di kota Jambi dan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk Pak Ameng sudah lebih baikkan rahangnya, berarti Tuhan terus sembuhkan sehingga boleh pulih dengan benar. Bagian rahang yang retak itu boleh pulih dengan sempurna lagi ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Lisa, Tuhan terus boleh berikan Bu Lisa juga kesehatan, berikan kekuatan kesehatan untuk Ibu Lisa yang kemarin pinggangnya kurang enak, tapi biar boleh sembuh kembali. Kami bersyukur hari ini boleh beribadah bersama-sama. Kami juga ingat untuk Ibu Meli, Tuhan juga menolong Ibu Meli, kakinya yang ada masalah sakit. Biarnya Tuhan juga yang menyembuhkan, yang hari ini juga masih ikut terapi, biarlah dia boleh cepat sembuh dan sehat lagi. Kami berdoa untuk semua jemaat ya, semua mungkin ada jemaat yang lainnya dengan pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan untuk mereka yang sakit, kekuatan dan penghiburan untuk mereka yang sedang ada mengalami tekanan hidup atau sedang ada masalah. Tuhan memberikan jalan yang keluar yang terbaik ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan atau mengalami kesulitan ekonomi, kiranya Tuhan yang membuka jalan bagi mereka, mencukupkan kebutuhan mereka sehari-hari, makanan, minuman, pakaian. Tuhan yang akan memelihara mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang mencari pendamping hidup untuk masa depan mereka. Kiranya Tuhan juga mempertemukan mereka dengan jodoh yang terbaik daripada Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan yang akan menjadi pendamping hidup mereka ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya kota Jambi ini, agar terus diberi hikmat, diberi integritas dalam hati setiap pejabat kami dan hati yang takut akan Tuhan dalam memimpin di negara kami dan di kota Jambi ini. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Kami serahkan ya Tuhan semua doa-doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjawab semua doa-doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami naikkan semua doa-doa kami ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita tetap berdiri, kita naikkan pujian doksologi untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita pulang dengan membawa firman Tuhan dan kita sungguh-sungguh menempatkan Tuhan sebagai Raja dalam hidup kita. Mari kita mohonkan berkat dan anugerah Tuhan untuk kita semua. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的亮光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从现在到永永远远。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Waktu teduh kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.